Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya takdimi dan yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan juga yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab MAG, dan juga yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yakni Bapak Nuntupa, dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Prodi Ekonomi Syariah, yakni Bapak Abdul Ghafur, dan tak lupa pula yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian, yakni Ibu Munifah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Calon Jamaah Haji dan Umroh pada PT Safara Kolbi di Kabupaten Probolinggo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan latar belakang, juga ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori penelitian terdahulu, paradigma penelitian, hipotesis, pendekatan dan jenis penelitian, tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik instrumen dan pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Baik, latar belakang, yakni kenapa saya memilih judul dengan pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas, karena kualitas pelayanan merupakan faktor utama dan juga merupakan faktor penting dalam jasa perjalanan haji dan umroh, karena berkaitan langsung dengan kepercayaan dan kenyamanan calon jamaah dalam melaksanakan ibadah, yang dimana ibadah haji merupakan rukun Islam yang terakhir yang dilaksanakan oleh orang yang beragama Islam. Pelayanan yang baik akan menciptakan kepuasan dan mendorong berbentuknya loyalitas calon jamaah. Di tengah persaingan Biro Perjalanan Haji dan Umroh yang semakin ketat di Kabupaten Probolinggo, PT Safara Kolbi dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar mampu mempertahankan dan meningkatkan loyalitas calon jamaah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas calon jamaah haji dan umroh pada PT Safara Kolbi. Baik, selanjutnya ke rumusan masalah. Di rumusan masalah ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT Safara Kolbi kepada calon jamaah haji dan umroh. Yang kedua, bagaimana tingkat loyalitas calon jamaah haji dan umroh pada PT Safara Kolbi. Dan yang ketiga, apakah kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas calon jamaah haji dan umroh pada PT Safara Kolbi. Adanya tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT Safara Kolbi kepada calon jamaah haji dan umroh. Dan yang kedua, untuk mengetahui tingkat loyalitas calon jamaah haji dan umroh pada PT Safara Kolbi. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas calon jamaah haji dan umroh pada PT Safara Kolbi. Selanjutnya,
yaitu manfaat penelitian. Di manfaat ini dibagi menjadi dua manfaat. Yang pertama, ada manfaat secara teoritis dan juga ada manfaat secara praktis. Untuk manfaat teoritis, yaitu yang pertama terkait lainnya seperti kepuasan pelanggan, menambah khazanah keilmuan dalam bidang manajemen pemasaran jasa, khususnya yang berkaitan dengan kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan pada industri jasa perjalanan haji dan umroh. Yang kedua, memberikan kontribusi empiris mengenai penerapan konsep kualitas pelayanan, service quality, dalam konteks jasa keagamaan yang selama ini masih relatif terbatas dibandingkan jasa lainnya. Selanjutnya, menjadi bahan referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji variabel kualitas pelayanan, loyalitas jamaah maupun variabel. Dan yang kedua, ada manfaat praktis, yaitu bagi PT Safara Kolbi itu menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan manajemen PT Safara Kolbi dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap loyalitas calon jamaah haji dan umroh. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai dimensi kualitas pelayanan yang paling berpengaruh terhadap loyalitas calon jamaah. Dan juga membantu PT Safara Kolbi dalam merumuskan strategi peningkatan loyalitas jamaah baik melalui peningkatan pelayanan, komunikasi, maupun hubungan jangka panjang dengan jamaah. Dan yang terakhir yaitu mendukung upaya PT Safara Kolbi dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha di tengah persaingan yang ketat. Oke, kita langsung pada penelitian terdahulu. Yaitu berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan, termasuk pada sektor jasa, yaitu jasa travel, haji dan umroh. Dimensi kualitas pelayanan seperti keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik terbukti mampu meningkatkan kepercayaan serta mendorong loyalitas jamaah dalam bentuk penggunaan ulang jasa dan rekomendasi kepada pihak lain. Jadi penelitian terdahulu sudah meneliti bahwa kualitas pelayanan itu sangat berpengaruh kepada loyalitas calon jamaah, yang dimana calon jamaah yang nantinya bisa menggunakan ulang jasa untuk kerabat-kerabatnya yang ingin atau mau melakukan perjalanan haji dan umroh, dan juga bisa memberikan rekomendasi kepada orang lain yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh. Selanjutnya ada landasan teori. Kualitas pelayanan dan adalah kemampuan perusahaan jasa dalam memenuhi harapan pelanggan melalui keandalan, daya tanggap, jaminan empati, dan bukti fisik. Pelayanan yang berkualitas akan membangun kepercayaan dan mendorong terbentuknya loyalitas jamaah yang ditunjukkan melalui niat kembali menggunakan jasa serta kesediaan merekomendasikan kepada orang lain. Karena sesungguhnya loyalitas jamaah ketika sudah merasa puas kepada jasa travel haji dan umroh, maka ia akan merekomendasikan tanpa pamrih atau tanpa disuruh kepada orang lain yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh. Seperti halnya ada seorang travel yang ada seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh. Nah, kemudian dari calon jamaah haji PT Safara yang sudah menunaikan ibadah ini, dia merekomendasikan kepada seseorang yang ingin menunaikan, yang sedang bingung akan menggunakan jasa travel yang apa gitu kan, karena di Kabupaten Probolinggo sudah cukup banyak untuk jasa travel ibadah haji dan umroh ini. Baik, selanjutnya ada
paradigma penelitian. Paradigma ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan sebagai variabel independen berpengaruh terhadap loyalitas calon jamaah haji dan umroh sebagai variabel dependen. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi tingkat loyalitas calon jamaah. Jadi ketika pelayanan yang diberikan oleh PT Safara Kolbi itu begitu baik dan memberikan kepuasan kepada calon jamaah haji dan umroh, maka semakin tinggi tingkat loyalitas calon jamaah haji dan umroh yang berada di Kabupaten Probolinggo ini. Selanjutnya, hipotesis, yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas calon jemaah haji dan umroh. Baik, selanjutnya ada pendekatan dan jenis penelitian. Oke, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data penelitian berupa angka dan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sama berupa angka dan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Safara Kolbi, yaitu Biro Perjalanan Haji dan Umroh yang bertepatan yang berlokasikan di Kerejengan, Kecamatan Kerejengan, Kabupaten Probolinggo. Karena relevan dengan variabel kualitas pelayanan dan loyalitas calon jamaah. Karena Kecamatan Kerejengan ini dekat dengan Kota Keraksan, yang dimana di lingkup Kota Keraksan itu cukup ramai. Jadi untuk tempat penelitian atau tempat Biro PT Safara Kolbi itu sudah sangat signifikan. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh calon jamaah haji dan umroh PT Safara Kolbi di Kabupaten Probolinggo. Sampel penelitian ini diambil dari calon jamaah yang telah menerima pelayanan PT Safara Kolbi dengan menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya, teknik instrumen dan pengumpulan data. Teknik instrumen dan pengumpulan data, yang pertama ada instrumen penelitian, ada skala pengukuran, ada teknik pengumpulan data utama, dan juga ada teknik pengumpulan data pendukung. Di instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner sebagai alat utama pengumpulan data. Skala pengukuran data menggunakan skala Likert untuk menilai persepsi responden. Teknik pengumpulan data utama. Data utama dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada calon jamaah. Dan untuk teknik pengumpulan data pendukung diperoleh melalui observasi dan juga dokumentasi. Dan yang terakhir ada teknik analisis data, yaitu dibagi menjadi 4 juga. Ada uji validitas, dan juga ada uji reliabilitas, ada uji T dan uji R, dan juga ada analisis regresi. Di uji validitas itu untuk memastikan setiap item kuesioner layak digunakan. Jadi di uji validitas ini kami memastikan bahwa setiap item kuesioner itu layak digunakan. Untuk uji reliabilitas yaitu untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian. Uji T dan uji R untuk menguji pengaruh dan keeratan hubungan antar variabel. Jadi di uji T dan uji R ini kami menguji pengaruh dan juga keeratan dalam hubungan antara variabel, yang dimana ada kualitas pelayanan dan juga loyalitas calon jamaah. Di
di analisis regresi, yaitu untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas. Jadi di sini kami itu untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas. Bagaimana sih besarnya atau arah dari kualitas pelayanan tersebut kepada loyalitas calon jamaah haji dan umroh, seperti itu. Mungkin cukup itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang signifikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya atas nama Muhammad Hidayatullah, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.